Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Demas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Di video kali ini kita akan melanjutkan soal CPNS tahun 2023 TKP tentang pelayanan publik dari aplikasi Apta School. Oke, kita ambil TKP pelayanan publik 01 mini tryout. Seperti biasa, waktunya 9 menit dan soalnya ada 10 soal. Kita kerjakan. Mulai. Pelayanan publik ya, ingat pelayanan publik. Saya adalah seorang pegawai yang bertugas sebagai customer service di sebuah perusahaan transportasi. Pada satu waktu, terdapat penumpang yang terburu-buru dan ingin menyela antrean. Penumpang tersebut menjelaskan bahwa ia ingin membatalkan tiket dan sedang tergesa untuk pergi ke bandara karena jadwal penerbangannya tinggal 1 jam lagi. Tindakan saya yang paling tepat adalah A. Memberitahu penumpang tersebut untuk tetap menunggu sesuai nomor antrian. B. Menolak permintaan penumpang karena dianggap menyalahi aturan. C. Memberitahu penumpang lain bahwa penumpang tersebut memiliki kepentingan mendesak, kemudian melayani pembatalan tiket penumpang tersebut. Diberitahu dulu ya. D. Melayani pembatalan tiket penumpang tersebut, kemudian memberitahu penumpang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. E. Membiarkan penumpang tersebut. Jawabannya adalah C. Kita coba C. Nomor 2. Irwan sebagai pegawai pada instansi pemerintah memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Dedikasi menurut Anda adalah A. Bekerja sesuai dengan kemampuan, B. Bekerja dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin, C. Mengutamakan pekerjaan di atas segalanya dan dengan cara apapun, D. Setia terhadap pekerjaan yang dilakukan, E. Mengabdi pada pekerjaan dengan sepenuh hati. Yang paling benar adalah E. Dedikasi ya, mengabdi sepenuh hati. Anda adalah seorang pemandu wisata di salah satu cagar budaya nasional yang menampilkan berbagai macam objek peninggalan bersejarah. Saat Anda menjelaskan tentang salah satu objek di sana, ada anak kecil yang sedang berusaha untuk menyentuh objek tersebut. Padahal objek itu merupakan objek yang dilarang untuk disentuh oleh pengunjung. Tindakan yang paling tepat untuk Anda lakukan adalah A. Memanggil satpam untuk mengeluarkan anak kecil, B. Memberitahu anak kecil tersebut dan melanjutkan pemaparan tentang objek yang sedang dibicarakan. C. Menghampiri anak kecil dan menyuruhnya untuk keluar. D. Tetap melanjutkan pemaparan karena keamanan objek bukanlah tanggung jawab pemandu wisata. E. Menegur anak kecil agar tidak menyentuh objek di cagar budaya setelah selesai melakukan pemaparan objek. Sudah terlambat. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah B. Oke, lanjut nomor 4. Anda adalah seorang customer service di sebuah perusahaan. Setiap hari Anda melayani banyak sekali pelanggan yang mengajukan keluhan mengenai barang yang dijual oleh perusahaan Anda. Saat ini Anda sedang mendengarkan keluhan seorang pelanggan yang kesulitan memakai produk tersebut. Tiba-tiba HP Anda berdering. Nampaknya atasan Anda yang menelepon. Sikap Anda seharusnya A. Mendiamkan panggilan tersebut karena atasan bisa mengirim pesan teks setelah telepon tidak diangkat. B. Menolak panggilan tersebut karena sedang fokus melayani pelanggan dengan beranggapan bahwa atasan akan mengerti bahwa kita sedang sibuk. C. Menolak panggilan tersebut kemudian mengirim pesan teks kepada atasan bahwa Anda sedang melayani pelanggan. D. Meminta izin kepada pelanggan untuk mengangkat telepon kemudian menjawab telepon tersebut dengan suara yang tidak terlalu keras, setelah itu melanjutkan untuk melayani pelanggan. E. Langsung menerima telepon dari atasan karena bisa saja panggilan mendesak. Ini tentang pelayanan publik, maka minta izin dulu. D. Saya diterima sebagai pegawai di suatu kantor pelayanan. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Ketika sedang berjalan di lorong, seorang pemuda bertanya kepada saya mengenai letak ruangan pengaduan masyarakat. Saya bingung dan tidak langsung menjawab karena tidak tahu di mana letak ruangan tersebut. Pemuda itu kesal dan mengatakan bagaimana bisa seorang pegawai kebingungan saat ditanya letak ruangan. Sikap saya kepada pegawai tersebut adalah A. Tetap tenang dan meminta maaf, kemudian membantu bertanya kepada pegawai lain mengenai letak ruangan yang sedang dicari pemuda tersebut. B. Mendiamkan pemuda tersebut kemudian pergi karena tersinggung dengan ucapannya. C. Mencoba menjelaskan bahwa ini hari pertama saya bekerja sehingga belum tahu tata letak ruangan di kantor. D. Meminta maaf kemudian menjelaskan bahwa ini adalah hari pertama saya bekerja sehingga belum tahu tata letak ruangan di kantor. E. Meminta maaf kemudian pergi meninggalkan pemuda tersebut karena merasa tidak bisa membantu apapun. Yang paling tepat adalah A menurut saya ya. Lanjut nomor 6. Anda adalah seorang apoteker. Suatu ketika ada seorang nenek yang ingin membeli obat batuk. Anda menawarkan 2 pilihan obat batuk kepada nenek tersebut. Namun karena beliau memiliki masalah pendengaran, beliau tidak bisa mendengarkan
dengan baik. Bagaimana sikap Anda menghadapi situasi seperti ini? A. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman untuk menjelaskan perbedaan kedua obat kepada nenek tersebut. B. Menjelaskan dengan rinci perbedaan kedua obat kepada nenek tersebut. C. Menyarankan salah satu obat kepada nenek tersebut agar selesai. Menjelaskan ulang dengan suara yang lebih keras dan bahasa yang mudah dimengerti agar nenek dapat mendengar penjelasan Anda. E. Meminta nenek untuk datang lain waktu ketika pendengarannya sedang tidak bermasalah. Harus lebih keras ya, tapi dengan tatapan yang tajam. Jadi yang lebih tepat menurut saya D. Lanjut nomor 7. Ini direkam tanggal 16 ya, bulan Oktober tahun 2023, jam 22.34 saat anakku sedang tidur yang masih 6 bulan. Kalau dia sudah bangun tidak bisa bekerja. Suatu ketika, suasana di restoran tempat Anda bekerja sedang ramai. Restoran itu penuh sesak oleh pengunjung hingga semua meja telah ditempati oleh pengunjung. Tak berapa lama datang satu keluarga yang ingin makan di restoran. Melihat ramainya suasana, keluarga tersebut memanggil Anda dan meminta untuk mengosongkan satu meja untuk mereka dengan segera. Bagaimana sikap Anda terhadap keluarga tersebut? A. Tidak memenuhi permintaan mereka karena tidak ada meja yang kosong yang tersisa dan menyuruh mereka datang kembali beberapa waktu kemudian. B. Mencari meja dengan pengunjung yang sudah selesai makan untuk kemudian dimintai bergegas karena pengunjung lain ingin duduk di meja tersebut. C. Berkata dengan sopan bahwa semua meja sedang penuh terisi dan menawarkan opsi waiting list agar ketika terdapat pengunjung yang sudah selesai makan, keluarga tersebut dapat langsung duduk di meja tersebut. D. Meminta keluarga tersebut untuk mengamati sekitar dan ketika melihat meja yang kosong bisa langsung menempati meja tersebut. E. Menolak permintaan keluarga tersebut dan meminta maaf karena semua meja sudah terisi. Ya C lah ya, berkata dengan sopan dulu kemudian diarahkan untuk waiting list. Oke. Nomor 8. Waktunya 32 menit. Anda adalah seorang guru sekolah taman bermain kanak-kanak. Anda bekerja mulai dari pagi hingga sore. Murid Anda sangat beragam dan banyak. Terdapat murid yang pendiam, juga murid yang aktif berlarian ke sana kemari. Di siang itu tiba-tiba terdengar suara tangisan yang berasal dari taman. Ternyata salah seorang murid Anda terjatuh ketika bermain kejar-kejaran karena tidak memperhatikan jalan dan kakinya luka. Sore hari ibu murid tersebut datang ke sekolah untuk menjemputnya. Ia terkejut melihat lutut anaknya yang terluka. Bagaimana Anda memberikan penjelasan kepada sang ibu? Meminta maaf atas kejadian tersebut dan menjelaskan kepada sang ibu bahwa muridnya berlari-lari di taman kemudian terjatuh. B. Meminta maaf karena lalai dalam mengawasi murid dan memberikan penjelasan bahwa muridnya bermain dan tidak sengaja terjatuh. Menjelaskan bahwa murid tersebut terlalu cepat berlari dan abai terhadap jalan di depannya sehingga jatuh. Mengatakan kepada sang ibu bahwa murid yang terlalu aktif dan butuh pendamping agar seseorang dapat menguasai gerak-gerik murid tersebut. Tidak menjelaskan apa-apa karena jatuh merupakan hal yang lumrah untuk anak kecil. Pelayanan publik, ingat ini pelayanan publik. Yang pertama, meminta maaf karena lalai dalam mengawasi murid dan memberikan penjelasan bahwa muridnya bermain dan tidak sengaja terjatuh. Aduh, satu lagi. Anda bekerja di sebuah perusahaan. Hari ini Anda diminta lembur oleh atasan Anda, sedangkan Anda memiliki janji untuk menjenguk teman Anda yang sakit. Bagaimana sikap Anda? Pulang tanpa sepengetahuan atasan, meminta izin atasan, tidak lembur karena memiliki janji, meminta izin atasan untuk menjenguk teman kemudian kembali ke kantor, membatalkan janji, diam-diam menjenguk. C. Waktu kita dikejar waktu. Anda adalah seorang kasir di sebuah minimart. Antrian sangat panjang dan Anda sedang melayani pelanggan seorang bapak tua yang membeli galon. Bapak tersebut meminta tolong kepada Anda untuk membawakan galon tersebut dari kasir ke motornya di tempat parkir. Bagaimana respon Anda terhadap bapak tua tersebut? Menjawab tidak bisa karena antrian sangat panjang, mengangkat galon tersebut ke tempat parkir karena merasa iba dengan bapak, meminta rekannya yang tidak menjaga kasir untuk membantu bapak tua mengangkat galon tersebut, mendiamkan bapak tua, bersedia membantu mengangkat ketika sudah tidak panjang lagi, meminta rekan. Pelayanan publik. Cek. Yeay, 50 poin untuk TKP pelayanan publik. Kita lihat pembahasan. Jerang. Oke, saya adalah seorang pegawai yang bertugas sebagai customer service di sebuah perusahaan transportasi. Pada satu waktu terdapat penumpang yang terburu-buru dan ingin menyalah antrian. Penumpang tersebut menjelaskan bahwa ia membatalkan tiket dan sedang tergesa untuk pergi ke bandara karena jadwal penerbangan yang tinggal 1 jam lagi. Tindakan saya yang paling tepat adalah ini tadi, jawabannya adalah diberitahu dulu penumpang lain kalau penumpang ini ada kebutuhan mendesak sehingga tidak jadi miskomunikasi ya, kesalahpahaman. Karena jawaban ini adalah
Yang paling tepat nomor 5. Yang tepat adalah memberitahu penumpang lain bahwa penumpang tersebut memiliki kepentingan mendesak kemudian melayani pembatalan. Oke. Nomor 2. Irwan sebagai pegawai pada instansi pemerintah memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Dedikasi menurut Anda adalah, jadi dedikasi itu semuanya jawabannya benar, cuman ada yang paling benar. Jawaban yang paling benar itu tentang dedikasi adalah mengabdi pada pekerjaan dengan sepenuh hati. Itulah arti dedikasi yang paling tinggi poinnya. Nomor 3, Anda adalah seorang pemandu wisata di salah satu cagar budaya nasional yang menampilkan berbagai macam objek peninggalan bersejarah. Saat Anda menjelaskan tentang salah satu objek di sana, ada anak kecil yang sedang berusaha untuk menyentuh objek tersebut. Padahal objek itu merupakan objek yang dilarang untuk disentuh oleh pengunjung. Tindakan yang paling tepat untuk Anda lakukan, yang paling tepat itu adalah kita beritahu anak kecil tersebut, lalu melanjutkan pemaparan tentang objek yang sedang dibicarakan. Jadi kalau kita udah siap dulu, baru melarang anak-anak itu, mungkin saja nanti kan bisa terjatuh objeknya, berbahaya ya. Nomor 4. Anda adalah seorang customer service di sebuah perusahaan. Setiap hari Anda melayani banyak sekali pelanggan yang mengajukan keluhan mengenai barang yang dijual oleh perusahaan Anda. Saat ini Anda sedang mendengarkan keluhan seorang pelanggan yang kesulitan memakai produk tersebut. Tiba-tiba HP Anda berdering. Nampaknya atasan Anda yang menelepon. Sikap Anda adalah, jadi ini posisinya kita sebagai pegawai punya atasan yang nelpon. Dan kita harus melayani pelayanan publik nih. Jadi yang paling tepat jawabannya bagaimana sikap kita. Kita minta izin dulu kepada pelanggan untuk mengangkat telepon. Kemudian kita mengangkat telepon dengan suara yang tidak terlalu keras. Kemudian setelah selesai menelpon, kita melanjutkan melayani pelanggan. Yang paling tepat adalah nomor 5. Yang paling tepat adalah jawabannya D. Saya diterima sebagai pegawai di suatu kantor pelayanan. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Ketika saya sedang berjalan di lorong, seorang pemuda bertanya kepada saya mengenai letak ruang pengaduan masyarakat. Saya bingung dan tidak langsung menjawab karena tidak tahu di mana letak ruangan tersebut. Pemuda itu kesal dan mengatakan, bagaimana bisa seorang pegawai kebingungan saat ditanya letak ruangan. Sikap saya kepada pemuda tersebut adalah tetap tenang, kemudian meminta maaf dan membantu bertanya kepada pegawai lain mengenai letak ruang yang sedang dicari pemuda tersebut. Ini adalah tindakan yang paling tepat sebagai pelayanan publik. Nomor 6. Anda adalah seorang apoteker. Suatu ketika, ada seorang nenek yang ingin membeli obat batuk. Anda menawarkan 2 pilihan obat batuk kepada nenek tersebut. Namun, karena beliau memiliki masalah pendengaran, beliau tidak bisa mendengar Anda dengan baik. Bagaimana sikap Anda? Oke. Jadi di sini situasinya tidak bisa mendengar dengan baik. Baik. Berarti yang paling tepat itu adalah menjelaskan ulang dengan suara yang lebih keras karena pendengarannya kurang baik. Nah, dengan bahasa yang mudah dimengerti agar nenek dapat mendengar penjelasan Anda. Oke, itu jawaban yang paling tepat ya. 7. Suatu ketika, suasana di restoran tempat Anda bekerja sedang ramai. Restoran itu penuh sesak oleh pengunjung hingga meja penuh. Tak berapa lama, datang suatu keluarga yang ingin makan di restoran. Melihat ramainya suasana, keluarga tersebut memanggil Anda dan meminta untuk mengosongkan satu meja untuk mereka dengan segera. Bagaimana sikap Anda terhadap keluarga tersebut? Jadi sikap yang paling tepat itu adalah berkata dengan sopan bahwa semua meja sedang penuh terisi dan menawarkan opsi waiting list agar ketika terdapat pengunjung yang sudah selesai makan, keluarga tersebut dapat langsung duduk di meja makan. Inilah tindakan terbaik. Yang nomor 8, Anda adalah seorang guru di sebuah taman bermain kanak-kanak. Anda bekerja mulai dari pagi sampai sore. Murid Anda sangat beragam dan banyak. Terdapat murid yang pendiam dan juga terdapat murid yang aktif berlarian ke sana kemari. Di siang itu tiba-tiba terdengar suara tangisan yang berasal dari taman. Ternyata salah seorang murid Anda terjatuh ketika bermain kejar-kejaran karena tidak memperhatikan jalan dan kakinya luka. Sore hari ibu murid tersebut datang ke sekolah untuk menjemputnya. Ia terkejut melihat lutut anaknya yang terluka. Bagaimana Anda memberikan penjelasan kepada sang ibu? Jadi yang paling tepat adalah kita meminta maaf karena lalai dalam mengawasi murid, karena posisinya kan sebagai guru nih, dan memberikan penjelasan bahwa muridnya bermain dan tidak sengaja jatuh. Oke.
Anda bekerja di sebuah perusahaan. Hari ini Anda diminta lembur oleh atasan Anda. Sedangkan Anda memiliki janji untuk menjenguk teman Anda yang sakit. Bagaimana sikap Anda akan hal ini? Pulang tanpa sepengetahuan atasan itu poin 1. Meminta izin atasan untuk tidak lembur karena memiliki janji. 3 poinnya. Poin yang paling tinggi itu yang 5. Meminta izin atasan untuk menjenguk teman. Kemudian kembali ke kantor untuk lembur. Anda seorang kasir di sebuah minimarket. Antrian sangat panjang dan Anda sedang melayani pelanggan. Seorang bapak tua yang membeli galon. Bapak tersebut minta tolong kepada Anda untuk membawakan galon tersebut dari kasir ke motornya di parkiran. Bagaimana respon Anda? Yang paling tepat itu adalah meminta rekannya yang tidak menjaga kasir untuk membantu bapak tua mengangkat galon karena kan antriannya cukup panjang. Oke, sampai di sini sudah 15 menit untuk menjawab dan membahas soal yang 10 soal tentang TKP pelayanan publik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe.